Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tugas dari TG07 Teori Graf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadi Anrawikan Jaya Putra dengan NRP terakhir 187. Lalu ada teman saya Muhammad Akil Al-Qadri Syahid dengan NRP terakhir 161 dan Hatta Adzikra Fadli dengan NRP terakhir 182. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tugas dari TG07 yang tugasnya itu adalah selesaikan permasalahan the timetabling problem, lalu ada selesaikan permasalahan the Sudoku, dan selesaikan permasalahan the Marriage problem. Nah, jadi kita akan bahas untuk soal yang pertama dulu, yaitu the timetabling problem. Nah, jadi soalnya adalah sebagai representasi permasalahan edge coloring, misalkan terdapat 4 orang dosen dengan 5 mata kuliah yang harus diajar, sebuah matriks PIJ yang menunjukkan berapa kali seorang dosen harus mengajar setiap mata kuliah dapat dilihat pada tabel berikut. Di tabelnya seperti ini, jika tersedia 4 slot waktu mengajar, berapa jumlah minimal kelas yang dibutuhkan agar tabel di atas dapat direalisasikan? Lalu yang kedua, jika tersedia 6 slot waktu mengajar, berapa jumlah minimal kelas yang dibutuhkan agar tabel di atas dapat direalisasikan? Dan yang terakhir adalah, buatlah tabel untuk menggambarkan solusi penjadwalan yang Anda buat pada A dan B. Nah, untuk hal pertama yang kita lakukan, kita harus menganalisis dulu, yang dimana berdasarkan matriks P pada gambar, yaitu total mengajar atau beban, adalah jumlah semua angka dalam tabel. Jadi di sini ada dosen, untuk dosen pertama itu ada 2, tambah satu artinya 4 jam dalam satu slot mata kuliah, dalam satu slot dosen. Nah, lalu untuk dosen 2, itu ada 2 kali mata kuliah, ya, itu dengan total 2 jam. Lalu dosen 3, ada 3 mata kuliah yang diajar, dengan total 3 jam. Dan dosen terakhir, atau dosen 4 itu 2 mata kuliah, yaitu 45, yaitu 2 jam. Nah, jika dijumlahkan semua ya, total beban yang didapat adalah 11 jam pelajaran. Nah, kita akan membahas untuk yang A dulu. Jika tersedia 4 slot waktu, berapa jumlah minimal kelas? Nah, sekarang kita akan membagi total jam dengan jumlah slot waktu yang tersedia. Jadi total jam, dengan rumusnya itu adalah total jam dibagi slot waktu. Nah, untuk total jamnya itu sendiri adalah 11 dibagi slot waktunya adalah ada 4. Nah, jadi 11 dibagi 4 adalah 2,75. Nah, dikarenakan dalam kelas itu tidak ada angka desimal, jadi kita harus membuat atau membulatkannya ke atas. Kenapa? Karena kalau slot kelas yang kekurangan itu kan harus ditambah satu juga ya. Jadi harus dibuatkan ke atas. Misal nih, ada kelas, ada 100 orang dengan jumlah per kelas itu muat 30. Nah, tidak mungkin dong kita hanya memakai 3 kelas karena masih ada kurang 10 orang. Jadi kita harus menambahkan satu kelas lagi untuk bisa menampung semua orang dengan walaupun ada sisa di kelas lagi satu gitu. Jadi kita akan membulatkan ke atas untuk menggunakan 3 kelas dalam uh, soal ini, dalam soal yang A ini. Oke. Dan di dosen satu memiliki beban 4 jam, sehingga dosen satu harus mengajar di setiap slot waktu. Tidak boleh ada bentrok jadwal pribadinya. Lalu yang B, jika tersedia 6 slot waktu, berapa jumlah minimal kelas? Nah, rumusnya sama juga, total jam dibagi slot waktu yang ini, yaitu 6, ya itu adalah 1,83. Nah, sama juga seperti tadi kita buatkan ke atas untuk kapasitas kelasnya, itu kita akan membutuhkan minimal 2 kelas. Nah, lalu yang terakhir adalah tabel solusi penjadwalan. Nah, di sini untuk soal A itu ada 4 slot waktu dan 3 kelas. Yang kita memiliki strategi yaitu D1 harus mengisi slot 1 sampai 4. Saya didistribusikan agar tidak melebihi 3 ruangan per slot. Jadi, di sini ada slot 1 diisi oleh dosen 1, mata kuliah 1, dosen 2, mata kuliah 2, dosen 3, mata kuliah 3, dengan ruang kelas yang berbeda-beda. Namun, di semua slot waktu ini, dosen 1 juga harus mengisi. Nah, selain itu bisa didistribusikan. Jadi, sini dosen 1, di sini dosen 2, dosen 4, dosen 3, dan di sini masih ada kosong. Karena kita hanya memerlukan 2,75, bukan 3 sepenuhnya. Seperti itu. Lanjut untuk soal B, ada 6 slot waktu dan 2 kelas. Dengan strategi, distribusikan beban 11 jam ke dalam 6 slot dengan maksimal 2 kejadian per slot. Nah, jadi di sini kita akan distribusikan
Dengan slot 1 itu sampai 4 sama diisi oleh dosen satu. Sisanya kita akan distribusikan, yaitu untuk slot 1 di ruang 2 kita isi dengan dosen 2, slot 2 ruang 2 kita isi dosen 2, tapi dengan mata kuliah berbeda, yaitu 2 dan 4. Lalu slot 3 dengan ruang 2 itu dosen 3 dan mata kuliah 2. Slot 4 ruang 2 itu dosen 3 dengan mata kuliah 3. Dan slot 5 itu dosen 4 mata kuliah 4. Slot 6 itu dosen 4 mata kuliah 5. Tapi ruang 2-nya yang bagian slot 6 itu kosong. Kenapa? Karena kita hanya memerlukan sekitar 1,83 saja, tidak sepenuhnya 2 kelas. Seperti itu. Itu merupakan jawaban untuk nomor 1. Lanjut kita akan membahas dari nomor 2. Soalnya adalah jelaskan bagaimana sebuah permainan Sudoku dapat merepresentasikan permasalahan nine vertex coloring. Nah, di sini permainan Sudoku adalah contoh klasik dari masalah pewarnaan graph atau graph coloring, khususnya pewarnaan simpul atau vertex coloring. Nah, di sini vertex atau simpul, setiap sel kecil itu dalam papan Sudoku, yaitu ini, atau gridnya adalah 9 kali 9 atau 81 sel, dianggap sebagai salah satu simpul atau vertex dalam graph. Yang kedua, dua simpul dihubungkan oleh sisi atau edge jika mereka tidak boleh memiliki angka yang sama. Nah, yang dimana dalam aturan Sudoku itu dua sel terhubung jika berada di baris yang sama, misalnya ini, lalu kolom yang sama, ini, dan di grid 3 kali 3 yang sama, misalnya ini, atau ini, atau ini, atau ini, dan seterusnya. Tapi dengan catatan, semua angka yang berada dalam baris, kolom, dan grid 3 kali 3 itu harus sepenuhnya berbeda dari 1 sampai 9. Tidak boleh ada yang sama. Lalu yang ketiga adalah angka 1 sampai 9 yang merepresentasikan warna yang berbeda. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam baris satu kolom atau grid itu tidak boleh ada yang sama, karena kita akan merepresentasikan, bukan kita akan merepresentasikan sih, kita akan membuktikan bahwa permainan Sudoku ini termasuk juga dalam merepresentasikan permasalahan nine vertex coloring. Karena permainannya juga dengan rulesnya juga seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah menyelesaikan puzzle Sudoku sama dengan mencari solusi nine coloring pada graf tersebut, di mana kita harus menciptakan satu dari 9 warna ke setiap simpul sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua simpul yang terhubung bertetangga memiliki warna yang sama. Jadi di sini, pada baris ini, kita harus mengisi di angka 1 sampai 9, dan semuanya juga harus unik atau berbeda. Begitu pula dengan kolom, dan penempatannya pun juga bisa random. Yang penting tidak ada angka yang sama di baris kolom ataupun gridnya juga. Dan grid ini misalnya, grid ini dengan grid ini juga tidak boleh memiliki angka yang sama. Jadi seperti itu. Dan seterusnya. Oke, itu merupakan pembahasan dari nomor 2 dan kita akan lanjut ke permasalahan nomor 3 yaitu the marriage problem. Di mana sebagai representasi permasalahan matching, terdapat 5 anggota dewan yang merupakan anggota dari 3 komisi. Satu anggota dari setiap komisi akan ditunjuk untuk mewakili sebuah kepanitiaan ad hoc. Jika pemetaan kelima anggota dewan terhadap 3 komisi seperti gambar di bawah, mungkinkah setiap komisi dapat mengirimkan satu wakilnya? Selesaikan problem di atas dengan Hungarian method. Nah, di sini masalahnya adalah, apakah mungkin setiap komisi atau K mengirimkan satu wakil dewan atau D? Nah, kita akan menyelesaikan dengan Hungarian method. Dengan caranya yaitu adalah, Hungarian method biasanya menggunakan matriks biaya atau cost matrix. Jika ada hubungan, biayanya 0, bisa dipilih. Jika tidak ada hubungan, biayanya 1, atau angka yang besar, tidak bisa dipilih. Nah, sekarang kita akan membuat matriks biayanya. Di sini K1 dengan D1, bisa lihat K1 dengan D1 itu terhubung, jadi kita akan memberikan matriks biaya itu sebanyak 0. Lalu ada K1 dengan D2 juga terhubung, kita akan memberikan matriks biayanya 0. Sedangkan K1 dengan D3, D4, D5 itu tidak terhubung sama sekali, jadi kita akan menambahkannya cost-nya yaitu masing-masing 1. Begitu pula dengan K2, K2 ke D1 itu terhubung, kita akan menambahkannya dengan cost 0, K2 dengan D2 itu tidak terhubung, kita akan menambahkannya dengan cos 1, K2 dengan D3 dan D4 juga terhubung, kita akan menambahkannya dengan cos 0, lalu dengan dari K2 dan D5 tidak terhubung, kita akan menambahkannya dengan cos 1. K3 juga seperti itu, K3 dengan D1 nggak terhubung, kasih cos 1. K3 dengan D2 juga tidak terhubung, kita beri cos 1 juga. K3 dengan D4, D3, D4, D5 itu kita beri cos 0 karena semuanya terhubung. Jadi kita mendapatkan matriksnya seperti ini. Nah, sekarang langkah kedua adalah alokasi 0 atau zero assignment.
Yang dimana kita akan memilih satu angka 0 di setiap baris sedemikian rupa sehingga tidak ada dua baris yang memilih kolom yang sama. Atau setiap dewan hanya boleh mewakili satu komisi. Langkah 1, kita akan lihat baris K1. Di sini merupakan baris K1. Terdapat angka 0 di kolom D1 dan D2. Jadi ada di sini ada D1 dan D2 itu kolom 0 yang menandakan bahwa K1 itu terhubung dengan D1 dan D2. Nah, strateginya adalah pilih D2 untuk K1. Kenapa? Karena D2 untuk K1 itu langsung terhubung, tidak ada perebutan hak dari komisi lain atau K2. Jadi, kita bisa saja langsung mengambil direct dari D2 ke K1, seperti itu. Ini pilihan yang aman karena D2 hanya terhubung ke K1, tidak terhubung kemana-mana, hanya ke K1. Sedangkan D1 diperebutkan oleh K1 dan K2. Nah, jadi supaya tidak ada saingan, kita langsung memilih D2 ke K1 saja. Jadi statusnya adalah K1 untuk D2. Lalu langkah kedua adalah lihat baris K2. Pilihan tersedia adalah D1, D3, D4. Di sini K2 D1, D3, D4. Nah, di sini juga sama. D3 itu juga dipilih oleh K3. Lalu D4 juga dipilih oleh K3. Nah, sedangkan D1 itu sebenarnya sudah tidak diperebutkan lagi oleh K1 karena K1 sudah mendapatkan D2. Jadi D1 otomatis jika ingin tidak ada saingan, otomatis D1 diambil oleh K2. Jadi status saat ini adalah K2 mendapatkan D1. Nah, langkah ketiga, kita akan melihat pilihan tersedianya adalah D3, D4, D5. Nah, semua pilihan ini masih kosong karena K1 dan K2 sudah mendapatkan pilihannya yaitu K1 dengan D2 dan K2 dengan D1. Sedangkan K3 bisa mengambil D3, D4, D5. Jadi, bisa saja kita mengambil D3, bisa saja K3 mengambil D4, bisa saja K3 mengambil D3. Jadi sekarang kita akan misalkan kita bisa memilih D5. Nah, kita pilih D5, statusnya adalah K3 mengambil D5. Nah, hasil pencocokan atau matchingnya adalah salah satu solusi optimal yang terbentuk adalah Komisi K1 diwakili oleh Dewan 2 atau D2, Komisi 2 diwakili oleh Dewan 1 atau D1, Komisi 3 diwakili oleh Dewan 5 atau D5. Nah, selain ini juga ada kombinasi lainnya, yaitu misalnya K1 dengan D1, K2 dengan D3, K3 dengan D4. Yang terpenting adalah ditemukan satu set pasangan yang lengkap. Jadi kesimpulan dari soal ini, apakah mungkin setiap komisi K mengirimkan satu wakil dewan? Jawabannya adalah iya, mungkin. Karena setiap komisi dapat mengirimkan satu wakilnya karena ditemukan konfigurasi di mana tidak ada bentrok antar wakil dewan. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tugas 1, 2, 3 dari TG07. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.